Bab 601. Hubungi polisi. Telah terjadi pembunuhan. Banyak orang berteriak ketakutan. Tempat itu kacau. Ini terjadi di banyak tempat di Summerland. Awalnya, keluarga besar yang tersembunyi tidak siap untuk muncul kembali secepat ini, dan mereka seringkali hanya beberapa anggota untuk menanyakan tentang berita dan menghubungi pasangan mereka. Namun, Lorraine mengubah penunjukan 10 tahun itu menjadi panggung bagi generasi muda Summerland. Ahli waris tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang mengetahui berita ini keluar dari persembunyiannya terlebih dahulu untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini. Semua orang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri saat ini. Ini juga menyebabkan banyak sekte dan keluarga tersembunyi muncul kembali satu demi satu. Bagaimanapun, orang-orang ini telah disembunyikan dari dunia selama bertahun-tahun dan mereka masih menganut adat kuno. Dalam pemahaman mereka, hukum rimba adalah hukum kelangsungan hidup. Ini sangat bertentangan dengan keyakinan bahwa setiap orang sama di mata hukum Summerland. Meskipun mereka sudah tahu sedikit tentang hukum Summerland, setelah bersama-sama muncul kembali, mereka akan berinteraksi dengan orang biasa, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa konflik. Begitu ada konflik, kedua belah pihak akan mulai berdebat. Selain itu, dari sudut pandang mereka, sangat tidak dapat diterima jika mereka dimarahi oleh orang biasa. Kemudian, tinju akan terlibat. Ketika tinju terlibat, bagaimana orang biasa bisa cocok dengan seniman bela diri ini? Hasil akhirnya adalah rakyat biasa sering menderita luka ringan atau bahkan serius yang ditimbulkan oleh orang-orang dari sekte dan keluarga tersembunyi. Karenanya, satuan tugas khusus sangat sibuk selama ini dan karena mereka sangat menjaga Summerland. Bahkan tim naga pun ikut terlibat. Mereka tidak punya pilihan karena ada terlalu banyak master dalam keluarga dan sekte tersembunyi ini dan satuan tugas khusus tidak memiliki cukup tenaga. Oleh karena itu, mereka hanya bisa meminta orang-orang dari tim naga untuk membantu. Setelah tim naga bertindak, mereka pada dasarnya mampu menstabilkan situasi. Meskipun ada banyak sekte dan keluarga tersembunyi, kebanyakan dari mereka masih mematuhi hukum Summerland, dan hanya sedikit dari mereka yang menolak untuk patuh. Beberapa itu adalah yang saat ini ditargetkan oleh Summerland. Selanjutnya, masalah dengan keluarga Nichols mulai bergejolak dan memberi peringatan keras kepada orang-orang ini. Kepala keluarga Nichols yang merupakan ranker naga puncak dan dua tetua yang berada di tahap akhir peringkat naga telah meninggal. Sementara itu, semua orang dipenjara. Ini bukan lelucon. 3 hari telah berlalu, dan keluarga Nichols belum merilis berita apapun. Mereka seharusnya terlalu takut untuk melawan Summerland. Lagi pula, satu anggota parlemen dari parlemen Summerland dapat memusnahkan seluruh keluarga Nichols dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini. Saat David menghancurkan keluarga Nichols, apa yang dikatakannya juga beredar. Mereka yang mengacaukan Summerland akan dihukum. Kalimat ini mendidihkan darah semua orang Summerland, tetapi itu dianggap sebagai moto oleh semua anak muda Summerland yang bersemangat. Itu juga sangat mengekang banyak sekte dan keluarga tersembunyi. Bagaimanapun, keluarga Nichols adalah teladan bagi mereka. Meskipun banyak kekuatan kuat yang menentang masalah ini, Mason masih hidup. Tidak ada yang ingin maju dan menonjol dari kerumunan. Karenanya, selain beberapa konflik kecil, Summerland saat ini masih cukup stabil. Namun, ada satu masalah saat ini di Summerland. Semua orang menunggu berita kematian Mason sehingga mereka bisa memperjuangkan sumber daya Summerland yang melimpah. Meskipun David menyembuhkan Mason, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya sampai sekarang. Dia masih memikirkan langkah besarnya, dan bersiap untuk melawan pasukan dari luar negeri. Oleh karena itu, dia akan mengesampingkan masalah internal negara untuk sementara waktu. Selama dia belum mati, Summerland tidak akan berada dalam kekacauan. Namun, kekuatan di luar negeri tidak sama. Saat ini, mereka sering menguji batas Summerland. Hampir semua anggota parlemen Summerland telah dikirim ke perbatasan. Mereka harus memberikan pukulan berat kepada pasukan asing itu sekarang. Bab 602. Di suatu tempat tersembunyi di Summerland. Tidak ada bangunan tinggi di sini dan semua bangunan memiliki desain retro. Orang-orang di sini juga mengenakan pakaian yang sangat retro. Tentunya tidak semua orang seperti ini, masih ada beberapa modernitas yang tersebar di masyarakat. Bersembunyi tidak berarti sama sekali tidak berhubungan dengan dunia luar. Mereka masih harus sering mengirim orang untuk mengalami dunia luar. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan cepat setelah terpisah dari dunia luar. Ini adalah kediaman keluarga tersembunyi yang telah dibunuh oleh kepala keluarga dan dua tetua David, kediaman tersembunyi keluarga Nichols. Dapat dikatakan bahwa keluarga Nichols sedang dalam dilema saat ini. Orang-orang yang mereka kirim semuanya musnah, dan bahkan Franklin, kepala keluarga Nichols, salah satu Dragon Ranker puncak teratas, terbunuh. Keluarga Nichols, yang hanya memiliki 2 Dragon Ranker puncak, memiliki kekuatan yang sangat lemah. Awalnya, keluarga Nichols tidak sekuat keluarga tersembunyi. Sekarang, bahkan lebih buruk. Menurut informasi yang mereka terima, kepala keluarga, Franklin, menjadi sasaran MP Parlemen Summerland karena terlalu banyak menimbulkan masalah. Pada akhirnya, pasukan yang dikirim sebelumnya oleh keluarga Nichols benar-benar musnah. Sekarang, mereka tidak bisa keluar atau tetap diam.
Jika mereka keluar dan menjadi sasaran Summerland lagi, seluruh keluarga Nichols akan tamat sepenuhnya. Namun, jika mereka tidak keluar dan hanya menunggu sampai Summerland runtuh, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun saat waktunya tiba. Membalas Franklin bahkan tidak ada dalam agenda keluarga Nichols. Meskipun keluarga Nichols masih memiliki Moses, mantan kepala keluarga, yang merupakan puncak Dragon Ranker dan juga ayah Franklin, dia tidak dapat mengabaikan hidup dan mati seluruh keluarga hanya karena dia ingin membalaskan dendam anaknya. Keluarga Nichols tidak mampu memprovokasi Summerland. Saat ini, mereka sedang mempertimbangkan bagaimana mendapatkan lebih banyak sumber daya dan menumbuhkan keluarga Nichols. Itu adalah hal yang paling penting untuk saat ini. Mereka hanya akan berbicara tentang balas dendam ketika ada kesempatan di masa depan. Kali ini, keluarga Nichols menyambut tamu. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini di rumahku? Musa duduk di kursi kepala keluarga dan bertanya kepada seorang pria di bawah yang diselimuti jubah hitam. Setelah kematian Franklin, Moses mengambil alih sebagai kepala keluarga. Aku adalah wali dari Starsec, Kid Powers, pria berjubah hitam itu menjawab dengan suara dingin. Musa menyipitkan matanya, dia menatap pria berjubah hitam itu dengan kaget. Sekte Bintang, dia wali dari Starsec. Orang harus tahu bahwa Sekte Bintang adalah sekte tersembunyi yang sangat kuat. Mereka adalah rival lama dengan sekte tersembunyi lainnya, Krum. Kedua sekte ini mewakili kekuatan puncak dari sekte tersembunyi. Selain itu, seorang wali adalah level tertinggi mutlak dalam sekte ini. Namun, Sekte Bintang memiliki reputasi buruk. Mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan, dan mereka sama sekali mengabaikan kehidupan orang lain. Yang terpenting adalah mereka bahagia. Sebelum bersembunyi, mereka terdaftar sebagai sekte yang sangat berbahaya oleh Summerland. Namun, mengapa Sekte Bintang ada di kediaman Nichols? Kekuatan keduanya terpisah bermil-mil. Jauhnya, jika pihak lain ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Nichols, Kid sendiri mungkin bisa menghancurkan keluarga Nichols. Oh, jadi kamu adalah Kid dari Starsec. Saya minta maaf atas kelalaian saya. Maafkan saya, Mos dengan cepat berdiri, berjalan ke Kid, dan berkata kepada Kid dengan tangan terkatup. Bab 603. Di depan wali dari Starsec dia, kepala keluarga Nichols tidak berani mengudara. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka sekarang mengikuti hukum rimba, bukan kesetaraan untuk semua seperti di Summerland. Jika dia bertindak sedikit sembrono, Kid akan membunuhnya di sini, dan tidak ada yang berani memohon padanya. Kepala keluarga Nichols, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Saya di sini untuk menanyakan apakah keluarga Anda ingin bergabung dengan kami, kata Kid. Apa? Tanya Musa. Bergabunglah dengan Aliansi Bintang. Aliansi Bintang. Ya, Star Alliance adalah aliansi yang diorganisir di bawah kepemimpinan Starsec. Semua keluarga dan sekte dalam aliansi menjadi sasaran Summerland dan mereka semua ditandai sebagai sekte dan keluarga yang sangat berbahaya. Summerland tidak akan mengizinkan kami untuk muncul kembali, dan kami juga membutuhkan sumber daya untuk menghadapi bencana yang akan datang, jadi kami hanya dapat bersatu, mengumpulkan kekuatan, dan merebut sumber daya ini, jelas Kid. Saat Moses mendengarkan penjelasan Kid, dia mulai mempertimbangkan pro dan kontra dalam benaknya. Begitu mereka bergabung dengan Star Alliance, mereka akan sepenuhnya melawan Summerland. Namun, jika tidak, keluarga Nichols tidak akan berani keluar dari persembunyian lagi. Powers, keluarga Nichols tidak dilarang muncul kembali oleh Summerland, kata Moses setelah berpikir. Anda tidak perlu berpura-pura di depan saya, Tuan Nichols. Putramu Franklin telah dibunuh oleh seorang anggota parlemen Summerland. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Bergabung dengan Star Alliance akan menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Di masa depan, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk membalas dendam sendiri. Selain itu, Anda bahkan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Masa-masa sulit akan datang, apakah keluarga Anda ingin duduk diam saja? Memang, orang-orang ini sudah memahami banyak hal dengan sangat jelas sebelum mereka datang untuk merekrut keluarga Nichols. Itu karena mereka tahu bahwa keluarga Nichols tidak akan menolak. Sekarang, keluarga Nichols tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam kekacauan ini. Jika Musa menebak dengan benar, jika keluarga Nichols menolak tawaran ini, keluarga Nichols akan segera dimusnahkan untuk memastikan bahwa berita Star Alliance tidak akan bocor. Keluarga Nichols masih terlalu lemah. Di hadapan kekuatan yang kuat ini, mereka hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Powers, bagaimana sumber daya yang kita peroleh di masa depan akan didistribusikan setelah kita bergabung dengan Star Alliance? Tanya Musa. Bahkan jika dia tidak punya pilihan, dia tetap perlu bertanya. Kalau tidak, keluarga Nichols hanya akan digunakan sebagai umpan meriam, dan mereka tidak akan tahu bahkan jika mereka dikhianati. Jangan khawatir, Tuan Nichols. Hampir 10 sekte dan keluarga tersembunyi telah bergabung dengan Star Alliance, dan semua orang akan beroperasi di bawah sistem yang adil. Tidak peduli seberapa kuat Starsec, saya tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari massa. Pada akhirnya, siapapun yang memberikan kontribusi terbesar akan mendapat bagian terbesar. Kalau begitu, maka aku akan bergabung dengan Star Alliance atas nama keluarga Nichols.
Tapi saya punya permintaan, setelah kematian Summerland di masa depan, saya ingin menemukan pembunuh yang membunuh Franklin dan membalas dendam sendiri. Tentu saja, kalau begitu aku akan menyambut keluarga Nichols ke Star Alliance. Silakan datang ke Starsec untuk berpartisipasi dalam konferensi aliansi dalam setengah bulan. Pada saat itu, serangkaian peraturan aliansi dan rencana masa depan akan dirumuskan. Besar. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, Tuan Nichols. Powers, silakan makan cepat di sini sebelum pergi. Tidak, aku punya hal-hal lain untuk ditangani. Selamat tinggal, Tuan Nichols. Kit berbalik untuk pergi setelah mengatakan itu. Setelah beberapa langkah, dia keluar dari aula dan menghilang dari depan Musa. Moses menghela napas lega saat dia melihat ke arah Kit pergi. Baru kemudian dia menyadari bahwa pakaian di punggungnya basah kuyup. Dia berada di bawah tekanan terlalu banyak saat menghadapi wali dari Starsec. Kit pasti seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Musa hanyalah seorang ranker naga puncak, dan di depan seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia harus pergi ke tetua untuk membicarakan hal ini. Tidak ada kata mundur untuk keluarga Nichols. Mereka hanya bisa mengikuti Starsec. Ini semua disebabkan oleh anak yang hilang, Franklin. Jika dia bisa berkembang dengan mantap di Summerland dan tidak menonjol, apakah keluarga Nichols akan jatuh ke titik ini? Meskipun dia ingin membalaskan dendam Franklin, Moses sudah memarahinya 18 kali di dalam hatinya. Bab 604. Selain Star Alliance yang dipimpin oleh Starsec, sekte dan keluarga tersembunyi ini juga telah membentuk banyak aliansi yang lebih kecil. Mereka tidak hanya menyatukan keluarga di seluruh dunia dan membentuk kemitraan, tetapi sekte tersembunyi dengan asal yang sama juga akan berkelompok untuk saling mendukung. Kekuatan keluarga atau sekte selalu terbatas. Ketika beberapa dari mereka bersatu, kekuatan mereka akan jauh lebih besar. Di masa depan, mereka juga akan memiliki keuntungan yang lebih besar dalam hal merebut sumber daya. Sekitar 2 hari sebelum penunjukan 10 tahun, Dark Chapel menyambut lalu lintas yang sangat besar dan area tersebut mulai ramai. Anak-anak yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga yang kuat dan keturunan dari sekte tersembunyi muncul di sini. Tempat untuk penunjukan 10 tahun ditetapkan oleh Lorraine di pulau tak berpenghuni di sebelah barat Dark Chapel. Medan magnet di pulau itu sangat kuat. Peralatan komunikasi nirkabel tidak akan berguna di sini. Itu juga tidak bisa dikunci oleh satelit dan rudal. Oleh karena itu, di sini relatif aman. Itulah mengapa Lorraine memilih tempat ini. Kalau tidak, jika begitu banyak orang dengan latar belakang yang kuat berkumpul bersama, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri jika terkena bom nuklir besar dari seseorang dengan niat buruk. Pada saat itu, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Jika seseorang ingin mencapai pulau tak berpenghuni ini, seseorang harus naik perahu dari Dark Chapel. Untuk memastikan mereka tiba secepat mungkin, mereka harus bermalam di Dark Chapel. Ketika ada terlalu banyak orang, kekacauan akan mudah pecah. Selain itu, orang-orang ini adalah pewaris keluarga yang kuat dari Summerland atau keturunan sekte tersembunyi, jadi mereka semua adalah orang yang kuat dan menghargai diri sendiri. Yang terpenting, Dark Chapel tidak berada di bawah yurisdiksi Summerland. Ini berarti tidak perlu mematuhi hukum Summerland di sini, oleh karena itu keturunan sekte tersembunyi merasa bahwa tempat ini benar-benar bebas. Setiap kali seseorang melewati mereka atau jika ada konflik, mereka akan berkelahi. Ini adalah cara mereka memecahkan masalah. Jika mereka menang, mereka secara alami akan dapat menunjukkan kekuatan mereka yang kuat dan dapat menyombongkan diri. Mereka juga bisa membuat nama untuk keluarga atau sekte mereka dari situ. Jika mereka kalah, mereka hanya akan menganggap diri mereka tidak beruntung. Lagi pula tidak ada yang peduli. Ini adalah hukum bertahan hidup yang mereka sukai. Yang lemah adalah mangsa yang kuat dan siapapun yang memiliki tinju terkuat akan memiliki keputusan terakhir. Di dalam Black Sand Hotel di Dark Chapel. Hotel ini sebelumnya dimiliki oleh tentara bayaran Haus Darah. Itu juga satu-satunya hotel besar di Dark Chapel. Itu bisa menampung 3.000 orang sekaligus. Selain itu, ketika tentara bayaran Haus Darah menguasai Dark Chapel, mereka juga menutup semua hotel dan penginapan kecil lainnya, tidak mengizinkan orang lain menjalankan bisnis mereka. Tujuan melakukan ini adalah untuk mencapai monopoli. Mereka ingin menjadi satu-satunya pilihan bagi para pebisnis kedua negara yang bola-balik di Dark Chapel. Hotel ini adalah sapi perah yang cukup besar. Itu memberikan aliran kekayaan yang stabil kepada mantan tentara bayaran yang Haus Darah. Menggabungkan itu dengan pajak tinggi yang mereka kenakan di Dark Chapel, aman untuk mengatakan bahwa tentara bayaran Haus Darah sangat kaya. Setelah tentara bayaran Api Merah menghancurkan tentara bayaran Haus Darah dan menduduki tempat itu, mereka secara alami menguasai Hotel Pasir Hitam. Namun, Red Flame Mercenaries mencabut larangan pendirian hotel kecil di Dark Chapel, yang menyebabkan banyak hotel kecil muncul di Dark Chapel. Mereka bahkan membatalkan pajak yang tinggi, yang membuat banyak bisnis memuji mereka. Karena hotel-hotel kecil ini murah, mereka juga mengambil banyak tamu Hotel Pasir Hitam. Namun, ini adalah hal yang baik bagi David. Itu karena dia tidak perlu menghasilkan uang sekarang, sebaliknya, dia perlu mengeluarkan uang.
Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan poin mewahnya? Tanpa poin mewah, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya? Bagaimana dia menjadi manusia super dan tak terkalahkan di dunia? Harga Black Sand Hotel sangat tinggi, jadi wajar saja, itu sangat mewah. Tak satu pun dari orang-orang yang berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun itu adalah orang biasa. Mereka adalah yang terbaik di antara generasi muda, dan orang-orang ini tidak kekurangan uang. Bab 605. Oleh karena itu, tentu saja, mereka akan memilih untuk tinggal di hotel paling mewah. Hari ini, Black Sand Hotel sudah penuh dipesan untuk pertama kalinya sejak dibangun. Masih banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan hanya bisa memilih untuk tinggal di hotel-hotel kecil. Pada dasarnya, setiap orang yang diundang oleh Lord Rain ke pertemuan 10 tahun datang bersama sekelompok besar orang. Beberapa datang dengan beberapa orang, beberapa lebih dari selusin, dan beberapa bahkan beberapa lusin. Hal ini mengakibatkan masuknya ribuan pengunjung ke Dark Cape pada hari ini. Di kastil di Dark Cape tempat tentara bayaran api merah tinggal, David dengan penuh semangat melihat poin-poin mewahnya. 1100. Ini benar-benar kejutan. Seseorang harus tahu bahwa fisiknya saat ini telah mencapai level Dewa 9. Awalnya, menurut tingkat normal pertumbuhan poin mewahnya, dia seharusnya hanya berada di level ini ketika sudah waktunya untuk penunjukan 10 tahun. Namun, dia tidak menyangka poin mewahnya meroket dalam 2 hari terakhir. Fisiknya tidak hanya menembus level Dewa 9, tetapi sekarang dia memiliki 1000 poin mewah. Dana khusus yang dialokasikan untuk sektor komunikasi mungkin telah dihabiskan. Belum lama ini, ia menerima telepon dari penanggung jawab yang mengatakan bahwa proyek pembangunan satelit komunikasi sudah siap dan dapat dimulai kapan saja. Namun, David tidak peduli apa alasan pertumbuhan cepat poin mewah itu. Bahkan jika seseorang menipu dia hingga ratusan miliar, selama poin borosnya meningkat, David merasa bahwa dia harus berterima kasih kepada pihak lain. Saat ini, uang sama sekali tidak penting baginya. Sebaliknya, itu adalah waktu. Sekarang semua karakter jahat telah muncul sekarang, bagaimana dia mengalahkan mereka jika dia tidak memiliki kemampuan yang luar biasa? Daud tidak suka setara dengan musuh, dia tidak suka bertarung sampai mati dengan musuhnya dan akhirnya menang hanya karena keberuntungan belaka. Yang dia inginkan adalah benar-benar menghancurkan musuh. Jika dia tidak bisa melakukan itu, dia lebih suka bersembunyi, dia tidak akan melakukan hal-hal yang berbahaya. Jika dia ingin melakukannya, maka dia ingin menghancurkan musuhnya sepenuhnya. Saat ini, dia sudah memiliki 1000 poin mewah. Jika dia menghabiskan poin mewah pada fisiknya, maka dia akan dapat menembus ke level Dewa 10. Dewa level 10 setara dengan kekuatan Dewa Ranker Puncak. Ini juga merupakan kekuatan puncak di bumi ini dan juga level Mason. Dia akan segera berada di level yang sama dengan Mason. Hari itu akhirnya datang setelah menunggu begitu lama. Pada saat ini, David sangat bersemangat. Begitu dia menjadi Ranker Dewa Puncak, bahkan jika dia tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup, senjata, pukulan terakhir, atau bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Ranker Dewa Puncak yang berpengalaman dan tua seperti Mason, dia masih bisa memusnahkan siapapun yang berada di bawah level Puncak God Ranker. Kekuatan sejati bisa menang melawan semua trik. Begitu dia memiliki kekuatan, semua gerakan mewah lainnya dapat dikalahkan melalui kekuatan. Selanjutnya, berapa banyak God Ranker Puncak yang ada di dunia? Dia pada dasarnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia ini. Ketika kekuatan pikirannya meningkat, kekuatannya juga akan terus meningkat. Begitu kekuatan pikiran dan fisiknya mencapai level 10, dia akan naik ke level lain. Kemudian, kekuatannya akan jauh melebihi God Ranker Puncak seperti Mason. Saat itu, David ingin mengatakan sesuatu yang sok, seperti, tidak ada dari kalian yang bisa bertarung. Sangat sepi menjadi yang terbaik. Dia tidak segan-segan menghabiskan 1000 poin mewah untuk meningkatkan fisiknya. Setelah beberapa saat, dia hanya memiliki beberapa poin mewah yang menyedihkan yang tersisa. Tubuhnya masih terbakar untuk sementara waktu. David mandi dengan nyaman sebelum melihat ke panel sistem. Fisiknya memang sudah mencapai level Dewa 10. Selain itu, ada braket di belakangnya yang bertuliskan, batas level Dewa. David mengepalkan tinjunya. Kekuatannya telah meningkat lagi. Saat ini, David merasa memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Perasaan ini sangat keren. Bab 606. Jubah gelap. Black Sand Hotel. Di lantai paling atas berdiri seorang gadis muda dan cantik. Namun, gadis itu tampak acak-acakan saat ini. Gadis itu mengeluarkan ponselnya, mencari nomor, dan memutarnya. Panggilan itu terhubung segera. Suara laki-laki lembut datang dari sisi lain telepon. Gianni, apakah kamu merindukanku? Aku membuatkanmu makanan favoritmu. Aku akan pergi menjemputmu nanti. Gadis itu mendengarkan suara yang sangat dia kenal, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Apa yang salah, Gianni? Bicara padaku. Maafkan aku, Adam. Gadis itu menangis. Apa masalahnya? Gianni, jangan menangis, aku akan segera menjemputmu. Tunggu aku. Maafkan aku, Adam. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu pihak lain. Menjawab. Di bagian lain Dark Cape, seorang pemuda bergegas keluar dan berlari dengan putus asa ke Hotel Pasir Hitam.
Setelah gadis bernama Gianni menutup telepon dengan Adam, dia menelepon ibunya. Halo, Gianni, ada apa? Bu, aku telah mengecewakanmu. Kamu dan ayah harus menjaga kesehatanmu. Aku akan membalas kebaikanmu di kehidupan selanjutnya. Gianni, ada apa denganmu? Jangan lakukan hal bodoh. Kamu bisa memberitahu Mommy apa saja, itu pasti bisa diperbaiki. Gianni menutup telepon sebelum ibunya sempat bicara. Kemudian, dia berdiri di atap dan melihat jalan yang terang benderang di bawah sebelum melompat turun. Setelah beberapa saat, hancur. Sebuah ledakan keras mengagetkan banyak orang. Sesosok jatuh di depan hotel pasir hitam dari atas. Keamanan bergegas keluar untuk memeriksa, seseorang melompat dari gedung. Membantu, panggil ambulan. Ada kekacauan di lobi hotel. Manajer hotel buru-buru menelepon untuk melaporkan apa yang terjadi. Seseorang melompat dari gedung. Ini sangat besar. Sejak Dark Chapel mendapat pemilik baru, itu pada dasarnya adalah surga. Semua orang hidup dan bekerja dengan damai. Itu tidak semrawut seperti sebelumnya. Saat itu, sudah biasa bagi orang untuk mati. Saat ini, sudah lama sejak seseorang meninggal karena sebab yang tidak wajar. Pada akhirnya, panggilan telepon dilakukan ke Killer, wakil kapten pertama Red Flame Mercenaries. Semua Dark Chapel disimpan dengan rapi oleh tentara bayaran api merah. Ketika hal sebesar itu terjadi, wajar saja untuk memberitahu manajemen puncak api merah. Killer segera membawa orang-orangnya ke hotel pasir hitam. Kali ini, dia membawa 2 Dragon Ranker puncak karena dia secara naluriah merasa bahwa kali ini, segalanya tidak sesederhana itu. Dalam 2 hari terakhir, sejumlah besar orang kuat telah mengalir ke Dark Chapel, dan mereka telah menyebabkan kekacauan. Mereka juga telah menerima beberapa laporan insiden, tapi ini adalah kematian pertama. Orang harus tahu bahwa setelah Red Flame mengambil alih Dark Chapel, mereka berusaha keras untuk memperbaiki Dark Chapel. Sudah lama sejak ada kematian yang tidak wajar. Sekarang, seseorang telah melompat dari Black Sand Hotel dan dia bahkan seorang pelayan muda yang cantik. Bajingan itu. Mereka berpikir hanya karena mereka memiliki beberapa ons kekuatan sehingga mereka dapat mengabaikan tentara bayaran api merah. Mereka harus diberi pelajaran. Kalau tidak, Dark Chapel akan menjadi semakin kacau. Untungnya, kapten mereka telah menembus God Rank dan menjadi wali. Kalau tidak, Red Flame akan berada dalam posisi yang sulit saat menghadapi begitu banyak orang kuat. Aku akan melihat apakah aku bisa menanganinya sendiri terlebih dahulu. Jika saya tidak bisa, saya akan melaporkan ini kepada kapten. Kamar 16 di Hotel Pasir Hitam. Miles Pearson baru saja selesai mandi dan sedang beristirahat di tempat tidurnya. Bagusnya. Kualitas petugas hotel ini cukup bagus. Setelah janji temu 10 tahun, saya tidak akan kembali ke Summerland untuk saat ini. Saya dapat tinggal di sini selama beberapa waktu dan saya hanya akan kembali ketika saya bersenang-senang. Sialan, Summerland memiliki terlalu banyak aturan. Semuanya dilarang. Ini sangat menakjubkan di sini. Tidak ada yang peduli tentang apa yang saya lakukan di sini. Jadi bagaimana jika mereka ingin mengatur saya? Bisakah mereka melakukan itu? Sebelum Miles datang ke sini, dia telah mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang Dark Chapel. Itu ditempati oleh kelompok tentara bayaran kecil. Kapten kelompok itu tampaknya adalah master yang setengah jalan menuju God Rank. Namun, jadi apa? Meskipun Miles tidak bisa mengalahkannya, orang lain bisa. Saat dia keluar kali ini, kakek Abel juga keluar untuk melindunginya. Kakek Abelnya juga setengah jalan menuju peringkat dewa dan dia telah berada di level itu selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang veteran yang setengah jalan menuju peringkat dewa dan bahkan mungkin menerobos ke peringkat dewa kapan saja dan menjadi wali. Itulah mengapa Miles memiliki kepercayaan diri untuk melakukan apapun yang diinginkannya di Dark Chapel. Ditambah dengan tuan lain di keluarganya, bagaimana mungkin kelompok tentara bayaran kecil bisa bersaing dengan mereka? Apa gunanya bahkan menjadi kelompok tentara bayaran bahkan jika mereka memiliki banyak anggota? Ketika seseorang berada di alam kakeknya, bahkan sejumlah besar orang tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan kekuatan. Ini adalah surga yang dia inginkan. Itu baru sehari dan dia tidak ingin pergi. Saat dia memimpikannya kehidupan yang bahagia di masa depan. Tok tok tok. Terdengar ketukan di pintu kamarnya. Masuk. Pintu terbuka. Seorang pria parubaya masuk. Puan, Miles. Apa itu? Miles bertanya, duduk dari tempat tidur. Setelah petugas keluar dari kamarmu, dia langsung pergi ke lantai atas dan melompat ke kematiannya. Dia meninggal. Ya. Sayang sekali, dia gadis yang sangat cantik. Dapatkan saya satu lagi lain kali. Tan. Miles, haruskah kita bersiap? Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Jika mereka datang untuk kita, akan lebih baik kita bersiap, kata pria parubaya itu. Persiapan apa? Apa yang harus dipersiapkan? Kakek Abel saya ada di sini. Apa yang bisa dilakukan kelompok tentara bayaran kecil terhadap saya? Saya akan tidur dengan semua gadis cantik di sini. Mereka ingin datang kepadaku. Jadilah tamuku. Baiklah, Tuan Miles. Kamu harus pergi sekarang. Carikan gadis lain untukku besok.
Oke, pria parubaya itu meninggalkan ruangan dengan hormat. Killer membawa dua Dragon Ranker puncak ke Black Sand Hotel. Manajer hotel dengan cepat mendekati mereka. Apa yang terjadi? Tanya pembunuh. Wakil Kapten Roland, gadis yang melompat dari gedung itu bernama Jin Searer dan dia adalah pelayan dari hotel. 2 jam yang lalu, dia mengirim sesuatu ke tamu di kamar 16. Setelah dia keluar, dia langsung naik ke lantai atas dan melompat turun. Apakah keluarganya ada di sini? Ya. Hibur mereka dan tanyakan apa yang mereka butuhkan. Mereka dapat memberitahu kami apapun yang mereka butuhkan, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Baiklah, Wakil Kapten Roland, jawab manajer itu dengan hormat. Ayo, bawa aku ke kamar 16. Silakan ikut saya, Wakil Kapten Roland. Setelah manajer mengatakan itu, dia memimpin jalan. Sementara itu Killer dan dua petinggi Dragon Ranker mengikuti di belakangnya. Bab 607. Manajer Hotel Pasir Hitam membawa Killer dan gengnya ke pintu kamar 16. Ketuk, kata Killer. Knock knock knock, manajer mengetuk pintu. Siapa ini? Suara seorang pemuda datang dari dalam. Saya manajer Black Sand Hotel. Nyah. Pria di ruangan itu mengutuk. Manajer menoleh untuk melihat Killer tanpa daya. Sebagai manajer Hotel Pasir Hitam, dia menyadari situasinya. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang yang menginap di hotel selama 2 hari terakhir. Suruh seseorang membawa kuncinya dan buka pintunya, kata Killer. Ya, Wakil Kapten Roland. Manajer memanggil seseorang dengan walkie-talkie setelah berbicara. Tidak butuh waktu lama bagi petugas untuk datang dengan kunci. Manajer mengambil kunci, membuka pintu, dan menyingkir. Kekuatannya rendah dan dia hanya berada di kelas 1, jadi dia tidak berani menjadi yang pertama masuk. Jika dia diserang, dia akan mati sia-sia. Killer masuk ke ruangan terlebih dahulu, diikuti oleh 2 Dragon Ranker puncak. Sejak mereka mengetahui tentang kekuatan kapten mereka, mereka berdua sekarang berkomitmen pada api merah. Selama mereka mengikuti kapten dengan cermat, dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa mencapai level tinggi di masa depan. Ketika itu terjadi, hidup mereka akan jauh lebih nyaman. Ketika Killer memasuki ruangan, dia melihat seorang pemuda berusia 20-an terbaring di tempat tidur. Siapa yang membiarkanmu masuk? Apakah Anda ingin mati? Keluar dari sini. Miles duduk dan memarahi dengan keras. Saya Killer, Wakil Kapten Red Flame Mercenaries. Seorang petugas yang keluar dari kamar Anda lebih dari 1 jam yang lalu melompat dari atas gedung dan meninggal. Menurut otopsi, dia mengalami pelecehan seksual sebelum kematiannya. Saya harap Anda bisa bekerja sama dengan penyelidikan kami, kata Killer dengan tenang. Bukan karena dia memiliki kesabaran yang besar, melainkan karena dia tidak ingin menimbulkan masalah tanpa mengetahui kekuatan dan latar belakang lawan. Sekilas, pemuda ini tidak mudah dihadapi. Di usia muda, dia memiliki kekuatan pada tahap pemula peringkat naga, jadi latar belakangnya pasti tidak lemah. Pada akhirnya, terserah kapten untuk memutuskan. Apa hubungannya dengan saya jika petugas meninggal? Kalian orang-orang dari Red Flame hanya ingin membuat masalah untuk diri kalian sendiri, bukan? Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian memiliki seseorang yang setengah jalan ke God Rank yang kalian bisa begitu sombong di depan saya. Anda tidak mampu menyinggung keluarga saya. Jika Anda pintar, Anda akan mengirimi saya seorang gadis cantik setiap hari, dan saya akan pergi ketika saya cukup bersenang-senang. Meminta Anda untuk bekerja sama dengan penyelidikan sekarang, kami tidak datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Harap jelaskan tentang hal ini. Wilayah ini milik tentara bayaran api merah, jadi karena Anda di sini, Anda harus mematuhi peraturan kami. Anda meminta saya untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Anda meminta saya untuk mematuhi aturan. Kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana jika saya tidak bekerja sama dan saya tidak patuh? Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Dengarkan baik-baik, jadi bagaimana jika saya memperkosa gadis itu? Ayo, tangkap aku. Apakah Anda punya nyali untuk melakukan itu? Miles berkata dengan arogan. Dia adalah putra terhormat dari keluarga Pearson. Selain itu, keluarga Pearson juga merupakan salah satu kekuatan peringkat teratas di antara keluarga tersembunyi. Red Flame Mercenaries hanyalah kekuatan tingkat kedua dengan seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Beraninya mereka membuatnya mematuhi aturan. Apa aturannya? Hukum rimba adalah aturannya. Aturan ditetapkan oleh yang kuat. Apakah pasukan lapis kedua sampah memenuhi syarat untuk menetapkan aturan? Sangat lucu. Jika kamu menolak untuk bekerja sama, kita harus menggunakan kekerasan, kata Killer dengan wajah kosong. Jika kapten tidak menunjukkan kekuatannya saat ini, dia tidak akan berani melakukan ini. Pria muda ini merasa aman karena mengetahui bahwa dia mendapat dukungan. Oleh karena itu, dukungannya harus sangat kuat. Setidaknya ada satu orang yang setengah jalan menuju God Rank di belakangnya, atau dia bahkan mungkin memiliki wali God Rank di belakangnya. Itulah mengapa dia berani mengabaikan tentara bayaran api merah. Namun, ada juga wali peringkat dewa yang bertanggung jawab atas tentara bayaran api merah hari ini. Kekuatan yang ditunjukkan sang kapten juga sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Bab 608. Menurut pemahaman Killer tentang kapten, dia jelas bukan orang yang pemalu, dan dia pasti tidak akan menelan amarahnya jika dia menghadapi hal seperti itu.
Jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, Kapten akan memandang rendah dirinya. Untuk meninggalkan kesan yang baik tentang dirinya pada Kapten, dia harus memahami keadaan dengan jelas bahkan jika dia tidak bisa menangani masalah ini. Kemudian, dia akan melaporkannya kepada Kapten dan menunggu keputusannya. Dua puncak Dragon Ranker di belakang Killer juga bisa merasakan bahwa Miles memiliki latar belakang yang kuat. Pria muda berusia 20-an ini telah mencapai tahap pemula dari Dragon Rank. Itu bukan sesuatu yang bisa dikembangkan oleh kekuatan biasa. Namun, mereka juga memiliki wali God Rank sebagai pendukung mereka. Itu sebabnya mereka tidak takut pada pihak lain. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan kesetiaan, jika tidak, bagaimana mereka akan dengan cepat berintegrasi ke dalam tentara bayaran api merah. Berkeras. Anda hanya ingin menangkap saya, bukan? Ayo. Biarkan saya melihat apakah Anda punya nyali, kata Miles acuh tak acuh. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini benar-benar berani menangkapnya. Selanjutnya, kakek Abelnya ada di sebelah. Jika orang-orang ini berani menyentuhnya, kakek Abel pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya. Tetua, tolong bawa dia kembali untuk membiarkan Kapten menanganinya, kata Killer kepada dua Dragon Ranker puncak di belakangnya. Dua puncak Dragon Ranker maju selangkah pada saat yang sama, mengungkapkan sedikit kekuatan mereka. Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan. Apakah Anda ingin berjalan sendiri atau Anda ingin kami mengambil tindakan? Puncak peringkat naga, aku sangat takut. Hahaha, Miles tidak takut dengan kekuatan keduanya. Sebaliknya, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Keduanya mengerutkan kening dan maju selangkah lagi. Mereka memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Namun, ketika mereka mengangkat kaki kanan mereka, kekuatan yang lebih kuat menguasai keduanya. Ini membuat mereka menarik kembali kaki kanan mereka yang baru saja mereka angkat. Apa ini? Keduanya terkejut. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk melalui pintu. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh anggota keluarga Pearson? Pria tua itu bertanya saat dia masuk. Kakek Abel, Miles berteriak gembira. Jangan takut, Miles. Saya di sini. Tidak ada yang berani menggertakmu sekarang. Orang ini adalah kakek Miles, Abel Pearson. Dia juga salah satu dari dua master yang setengah jalan menuju God Rank di keluarga Pearson. Killer dan dua tetua dari Red Flame Mercenaries tidak dapat bergerak setelah ditekan oleh lelaki tua itu. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi rasa takut. Tanpa diduga, pemuda ini mendapat perlindungan dari seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Mereka harus kembali dan memberitahu Kapten sesegera mungkin. Ini sudah di luar kekuatan mereka. Namun, saat ini, mereka harus memastikan keselamatan mereka dan tidak memprovokasi pihak lain. Meskipun ada dua ranker naga puncak dan satu ranker naga tengah di pihak mereka, di hadapan seorang master yang setengah jalan menuju peringkat dewa, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun seorang master yang setengah jalan menuju peringkat dewa bukanlah penjaga peringkat dewa sejati karena dia belum mengambil langkah itu, ini adalah sesuatu yang dapat ditandingi oleh peringkat naga puncak. Tolong tenang, Tuan, kami hanya melakukan pekerjaan kami dan mengikuti perintah, kata Killer, melawan tekanan. Perintah siapa? Kapten wajah perak dari tentara bayaran api merah. Tanya Abel. Ya, pembunuh menjawab. Kembalilah dan beritahu kaptenmu untuk datang kepadaku secara pribadi. Anda masih belum cukup memenuhi syarat untuk menginterogasi anggota keluarga Pearson, kata Abel. Oke. Tersesat sekarang. Setelah Abel mengatakan itu, tekanan pada ketiganya perlahan menghilang. Killer dan gengnya menyeka keringat dari dahi mereka dan meninggalkan ruangan perlahan. Bab 609. Kakek Abel, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Miles bertanya setelah ketiganya pergi. Miles, ini adalah wilayah tentara bayaran api merah di penghujung hari, dan wajah perak juga seorang master yang setengah jalan menuju peringkat dewa. Jika kita berselisih dengannya, kita mungkin tidak dapat mundur tanpa mengalami kerusakan. Lebih baik tetap low profile, jelas Abel. Apakah mereka berani melakukan itu? Aku akan kembali dan memberitahu kakek Raid untuk menghancurkan tentara bayaran api merah. Miles, beberapa hal tidak sesederhana yang kau pikirkan. Jika tentara bayaran api merah dapat menempati Dark Cape, mereka secara alami memiliki caranya sendiri. Anda tidak dapat menghancurkan mereka hanya karena Anda menginginkannya. Selain itu, semua sekte dan keluarga yang tersembunyi muncul kembali satu demi satu. Kami, keluarga Pearson, sebaiknya jangan menjadi yang pertama menonjol. Insiden keluarga Nichols belum lama ini masih segar di ingatan semua orang. Keluarga Nichols bahkan tidak memiliki seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Summerland berani mengambil tindakan terhadap keluarga Nichols, tapi mereka pasti tidak berani melakukan hal yang sama kepada kita. Summerland sekarang berada di tengah badai. Tidak ada yang tahu bagaimana kondisi Mason. Jika Mason masih memiliki kekuatan untuk bertarung meski berada di tahap akhir, siapa yang berani melewatinya? Bagaimana jika kita diperlakukan sebagai target yang digunakan Mason sebagai unjuk kekuatan terakhir sebelum dia mati? Tak satu pun dari keluarga dan sekte tersembunyi yang bisa menghentikannya, jadi tentu saja, kami juga tidak bisa. Apakah Mason sekuat rumor? Bagaimana mungkin satu orang menghalangi begitu banyak sekte dan keluarga tersembunyi serta begitu banyak kekuatan musuh di luar negeri? Miles bertanya dengan tidak percaya.
Mason adalah sosok legendaris, jadi tidak akan ada yang mempertanyakan kekuatannya. Ketenarannya dibangun selangkah demi selangkah. Ambil pertempuran baru-baru ini sebagai contoh, Mason sendiri bertarung melawan 9 penjaga peringkat dewa yang dipimpin oleh Falconia. Dia bahkan membunuh 1 orang dan melukai 4 orang lainnya. Rekor semacam ini sungguh menakutkan. Dia bertarung melawan 9 penjaga peringkat dewa sendirian. Dia bahkan membunuh 1 dan melukai serius 4 lainnya. Kekuatan seperti ini terlalu menakutkan. Apakah itu benar? Miles melebarkan matanya dan bertanya dengan kaget. Tentu saja, itu benar. Kalau tidak, apakah menurut Anda Summerland bisa menjadi salah satu dari 2 kerajaan terbesar di dunia hanya dengan kekuatannya yang kecil? Jadi, kita harus mematuhi aturan di Summerland dan kita tidak boleh menjadi orang yang mengambil langkah pertama untuk melanggarnya. Saat Mason meninggal, Summerland akan runtuh, maka akan tiba waktunya bagi kami untuk menunjukkan kekuatan kami. Aku mengerti, kakek Abel. Aku akan lebih berhati-hati. Bagus kalau kamu tahu, tapi kamu tidak harus terlalu dibatasi di Dark Cape. Anda akan baik-baik saja selama Anda bertindak dengan tepat. Anda dapat bermain dengan beberapa gadis biasa. Selama saya di sini, tentara bayaran api merah tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda, tetapi begitu Anda memasuki wilayah Summerland, Anda harus rendah hati. David ada di kamarnya, dan dia dengan hati-hati mengalami perubahan fisiknya setelah menembus God level 10. Tetapi begitu Anda memasuki wilayah Summerland, Anda harus rendah hati. David ada di kamarnya, dan dia dengan hati-hati mengalami perubahan fisiknya setelah menembus God level 10. Tetapi begitu Anda memasuki wilayah Summerland, Anda harus rendah hati. David ada di kamarnya, dan dia dengan hati-hati mengalami perubahan fisiknya setelah menembus God level 10. Perasaan kekuatan tak berujung ini begitu menyegarkan sehingga dia gelisah dan ingin mencobanya. Dia ingin melihat apa efeknya. Namun, dia tidak berani melakukannya di sini. Dia meramalkan bahwa kastil tidak akan mampu menangani pukulannya dan akan hancur begitu saja karena kekuatannya. Dia harus mencobanya di tempat sepi. Akan lebih baik untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya. Sejauh ini, dia belum melakukan serangan yang tepat. Tepat ketika David berpikir untuk mencobanya di suatu tempat sepi. Tok tok tok. Dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Masuk, jawab David setelah sadar kembali. Pintu didorong terbuka dengan lembut. Wakil Kapten pertama Red Flame Mercenaries, Killer, masuk. Kapten, sapa Killer dengan hormat. Apa itu? Tanya Daud. Kapten, ada banyak orang kuat yang berdatangan ke Dark Cape dalam 2 hari terakhir ini. Ada banyak dari mereka dan itu sedikit menakutkan. Oh, berapa banyak? Bab 610. Menurut statistik yang tidak lengkap, ada ribuan orang. Black Sand Hotel sudah penuh dipesan dan ada banyak orang berkuasa yang menempatinya. Ribuan, sangat banyak. Apakah mereka semua masih muda? Tanya David heran. Berapa banyak orang yang diundang Lorraine? Apakah Summerland memiliki begitu banyak tuan di antara generasi muda? Bahkan jika mereka memasukkan sekte dan keluarga tersembunyi, masih mustahil untuk mencapai begitu banyak, bukan? Jika masing-masing dari orang-orang ini didukung oleh keluarga yang kuat, bukankah Summerland tidak akan terkalahkan sejak lama jika mereka semua bersatu? Mengapa mereka takut pada Falconia? Mereka akan mendominasi dunia sejak lama. Bahkan jika setengah dari mereka bersatu, mereka sudah tak terkalahkan, apalagi semuanya. Tidak, menurut pengamatan saya, setidaknya ada puluhan atau mungkin ratusan pasukan independen, yang masing-masing memiliki seorang pemuda berstatus tinggi. Semua orang dipimpin olehnya. Saya mengerti. Daud tertegun. Setidaknya 95% dari ribuan orang adalah pengikut atau mereka dikirim oleh pasukan besar untuk melindungi orang-orang muda yang berpartisipasi dalam perjanjian 10 tahun ini. Lagi pula, mereka yang bisa diundang oleh Lorraine haruslah orang-orang jenius. Tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal, mereka tetaplah harta karun. Tidak mungkin ada kecelakaan, jadi bisa dimengerti jika mereka mengirim beberapa master untuk melindungi mereka. Saya tahu alasannya, Anda bisa mengabaikannya, dan mereka akan pergi dalam 2 hari, kata David. Tapi Kapten, setelah orang-orang ini tiba di Dark Cape, mereka membalikkan tempat itu. Kami tidak dapat membiarkan mereka bertindak sewenang-wenang terlepas dari aturannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah tentara bayaran api merah. Begitu tersiar kabar, reputasi tentara bayaran api merah akan berakhir. Oh, katakan padaku, bagaimana orang-orang ini bertindak sewenang-wenang? Seorang pramugari dari Black Sand Hotel diperkosa oleh seorang pemuda ketika dia mengirim sesuatu ke kamarnya karena dia cantik. Kemudian, dia menelepon 2 kali, 1 ke pacarnya dan 1 ke ibunya sebelum melompat dari atap hotel dan bunuh diri. Ditambah lagi, sudah ada beberapa petugas yang dianiaya di Black Sand Hotel. Apakah itu benar? David bertanya dengan tenang. Meskipun dia tenang di permukaan, hati David goyah. Dia bahkan sedikit marah. Orang-orang dari keluarga tersembunyi ini memang tidak baik. Mereka tidak akan menahan diri kemanapun mereka pergi. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan karena mereka berada di luar Summerland dan di Dark Cape? Sungguh fantasi liar. Kapten, itu benar sekali. Bagaimana saya berani bercanda tentang hal semacam ini? Tidak hanya di Hotel Pasir Hitam, tapi di tempat lain juga. Banyak juga kasus penganiayaan, menolak membayar, dan menuntut makan gratis di restoran.
Ada juga beberapa perkelahian. Setelah kami menerima laporan dan pergi untuk memeriksa, banyak orang yang dikirim untuk menyelidiki situasi juga terluka. Apakah kamu tidak memeriksa sendiri situasinya? Kapten, saya melakukannya. Saya bahkan membawa 2 penatua baru bersama saya. Setelah saya mendapat kabar bahwa petugas itu bunuh diri, kami segera bergegas. Namun, ada seorang lelaki tua yang setengah jalan menuju Gatreng di sebelah pemuda itu. Kami bahkan tidak bisa melawan kekuatan yang dia pancarkan. Itu sebabnya kami tidak melakukan apa-apa dan memutuskan untuk kembali melaporkan ini kepada Anda. Killer tersenyum kecut. Dia memiliki perlindungan dari seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng. Tidak heran dia berani bertindak begitu sembrono. Sepertinya dia yakin dia telah memahami kelemahan tentara bayaran api merah. David terkekeh dingin dan berkata, "Pihak lain melihat kami sebelumnya dan dia meminta kami untuk mengurus urusan kami sendiri. Dia bahkan meminta kami menyiapkan seorang gadis cantik untuknya setiap hari dan dia akan pergi begitu dia merasa cukup. Selain itu, lelaki tua yang setengah jalan menuju peringkat dewa itu bahkan memintamu untuk pergi menemuinya. Kalau begitu ayo pergi, bawa aku untuk melihat mereka. Kami hanya akan menjadikan mereka sebagai contoh, jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa api merah itu lemah." Bab 611. David khawatir dia tidak akan dapat menemukan seseorang yang dengannya dia dapat membangun reputasinya. Sekarang sekte dan keluarga tersembunyi secara bertahap keluar dari persembunyiannya, kekuatan tempur yang dia tunjukkan sejauh ini hanya setengah jalan menuju Gatreng. Kekuatan ini sudah cukup sebagai pencegah di masa lalu. Namun, seorang master yang setengah jalan menuju Gatreng tidak lagi cukup. Keluarga manapun dapat mengirim seseorang yang setengah jalan ke Gatreng untuk melindungi keturunan mereka. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan sedikit lebih banyak kekuatan agar dia bisa melindungi Dark Cape. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dia akan kembali ke Summerland setelah penunjukan selama 10 tahun. Karena keluarga Pearson kebetulan meminta masalah, maka maaf. Keluarga dan sekte tersembunyi ini telah lama menghindari dunia, dan mereka masih berpegang pada hukum rimba yang lama. Ini sama sekali tidak dapat diterima. Summerland akhirnya mencapai stabilitas yang dinikmati hari ini. Itu diciptakan melalui darah dan keringat banyak martir Summerland yang dipimpin oleh Tuan Mason Stephanie dan tidak dapat dihancurkan oleh orang-orang ini. Mereka harus mengubah pola pikir bahwa mereka lebih unggul dari orang lain. Meskipun kekuatan David sudah menjadi nomor 1 di dunia, dia tidak pernah merasa lebih unggul dari orang biasa. Dia adalah seorang pemuda yang telah menerima pendidikan yang baik di Summerland, dan dia selalu menjadi siswa yang memiliki karakter dan keunggulan akademis. Terlebih lagi, dia sampai ke tempatnya sekarang selangkah demi selangkah dari asalnya sebagai orang biasa. Keyakinan bahwa setiap orang sama telah menembus jauh ke dalam hatinya. Tidak seorang pun boleh diizinkan untuk merusak keseimbangan ini. Sekalipun tidak mungkin untuk mencapai persamaan mutlak, mereka tidak dapat dibiarkan mengabaikan hak asasi manusia dan kehidupan orang biasa seperti ini. Fisiknya telah menembus ke tingkat Dewa 10, yang setara dengan kekuatan Dewa Ranker Puncak. David merasa sangat percaya diri. Bahkan jika keluarga Pearson memiliki wali Gatreng, dia masih ingin mengubah keluarga Pearson menjadi persembahan korban. Summerland menggunakan keluarga Nicole sebagai contoh, dan Dark Cape menggunakan keluarga Pearson sebagai contoh. Semua keluarga tersembunyi yang keluar dari persembunyian harus memahami bahwa semuanya tidak sama seperti sebelumnya. Mereka tidak bisa menggunakan sistem lama di masyarakat saat ini. David membuka pintu lebih dulu dan keluar dari kamar. "Kapten." 2 tetua Dragon Ranker Puncak yang berdiri di pintu membungkuk dan memanggil. "Ayo, ikut aku untuk menemui master yang setengah jalan menuju Gatreng di keluarga Pearson. Saya akan menunjukkan kepada Anda seberapa kuat kekuatan tempur mereka yang berada di atas Dragon Ranker Puncak. Pada saat yang sama, itu juga dapat mendorong Anda untuk terus maju. Waktu yang lebih baik akan datang, dan Anda tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan Anda saat ini, terutama killer. Kekuatan Anda sebagai Ranker Naga Menengah bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa generasi muda dari sekte tersembunyi." David berjalan ke depan dan berkata, "Ya, Kapten, saya pasti akan terus bekerja keras," jawab killer dengan rendah hati di belakang. Dia masih puas dengan kekuatannya sendiri. Dia menjadi Ranker Naga Pertengahan sebelum usia 40. Namun, selama beberapa hari terakhir, sejumlah besar orang kuat telah mengalir ke Dark Cape dan itu membuatnya merasakan krisis yang sangat besar. Di antara orang-orang ini, beberapa anak muda berusia 20-an bahkan menguasai peringkat naga. Sejak kapan master peringkat naga bisa ditemukan di mana-mana? Pembunuh bingung. Dia sibuk menyelesaikan tugas yang telah dikeluarkan David baru-baru ini. Dia mempersenjatai Dark Cape dan merekrut talenta untuk Red Flame, jadi dia tidak punya waktu untuk mempelajari informasi ini. Baru sekarang dia merasa bahwa pola dunia akan segera berubah. Usia yang hebat akan datang, dan dia juga harus bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan mengikuti kecepatan Kapten. Dia hanya seorang Ranker Naga Menengah, jadi dia memang menurunkan reputasi api merah dengan menjadi wakil kapten pertama. Kapten itu adalah penjaga peringkat dewa, tetapi wakil kapten pertama hanyalah seorang Ranker Naga Menengah. Bab 612. Kesenjangan ini terlalu besar. Jika dia tidak bekerja keras, dia akan malu untuk terus menjadi wakil kapten pertama.
David membawa ketiganya ke Black Sand Hotel. Dia masih mengenakan topeng peraknya. Sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan identitasnya. Kapten. Manajer Black Sand Hotel melihat David masuk dengan topeng perak dan segera berlari untuk menyambutnya dengan hormat. Silverface, Kapten Red Flame Mercenaries, adalah eksistensi seperti dewa di Dark Cape. Dia tidak hanya menggulingkan pemerintahan Brutal Tyrant, Kapten Mercenari yang haus darah, tetapi dia juga membebaskan Dark Cape dari semua pajak. Hampir semua kejahatan telah diberantas dari Dark Cape sekarang. Semua orang di sini merasa bahwa hidup mereka di sini seperti surga, jadi mereka sangat menghormati David. Apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Tanya Daud. Ya, Kapten, jawab manajer dengan rendah hati. Mereka masih di sini, kan? Ya, mereka sudah berada di kamar selama ini. Saya telah mengawasi pintu di monitor, dan mereka pasti tidak keluar. Memimpin. Kapten, tolong ikut saya. Manajer memimpin David sampai ke kamar 16. Manajer dengan terampil membuka pintu kamar dengan kunci dan melangkah ke samping. David masuk. Kemudian, mereka melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda duduk di kursi di ruangan itu. Ada juga 4 master peringkat naga di belakang mereka. Apakah kamu wajah perak, Kapten Tentara Bayaran Api Merah? Orang tua Abel bertanya. Daud tidak menjawab Abel. Alih-alih, dia memandang pemuda lainnya dan bertanya, apakah Anda memaksakan diri ke petugas dan menyebabkan dia bunuh diri dengan melompat dari gedung? Miles menoleh untuk menatap Abel dengan gugup. Dia merasa tertekan saat menghadapi David, yang setengah jalan menuju Gatrang. Kapten Silverface, saya Abel Pearson dari keluarga Pearson. Ini adalah Miles, cucu dari kakak laki-laki tertua saya, dan keturunan paling menonjol dari generasi muda di keluarga Pearson. Kakak laki-laki tertua saya memiliki harapan yang tinggi untuknya, jadi tolong maafkan dia dari keluarga Pearson, kata Abel. Aku mengajukan pertanyaan padamu. Apakah Anda memaksakan diri ke petugas dan menyebabkan dia bunuh diri dengan melompat dari gedung? David bertanya pada Miles dengan tatapan kosong. Dia benar-benar mengabaikan Abel, sepertinya tidak terganggu sama sekali. Kakek Abel, Miles menatap Abel dan meminta bantuan. Kapten Wajah Perak, saya memberi Anda rasa hormat karena Anda adalah master di sini, tetapi saya telah memberi Anda cukup banyak wajah. Tolong jangan menyanjung diri sendiri. Kekuatan Red Flame Mercenaries bukanlah penghalang di depan keluargaku. Apakah Anda ingin membuat marah keluarga saya di sini? Kata Abel dengan marah. Dia telah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada David karena dia tahu bahwa ini adalah wilayah Tentara Bayaran Api Merah dan keduanya setengah jalan menuju Gatrang. Namun, David sama sekali tidak menghormatinya. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi memalukan ini sebagai seseorang yang setengah jalan menuju Gatrang? Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau melakukan itu? Membanting. Silverface, kau tak tertahankan. Abel membanting tangannya ke atas meja dan berteriak setelah berdiri. Terus, Anda tidak berani mengacau di Summerland, tetapi Anda berani mengabaikan aturan Red Flame di Dark Cape. Apakah kamu tidak mengintimidasi Red Flame dengan melakukan ini? David memiringkan kepalanya dan menatap Abel untuk pertama kalinya. Dia menanyakan ini dengan nada tenang. Silverface, yang meninggal hanyalah orang biasa. Anda harus tahu bahwa kita tidak berada dalam kategori yang sama dengan manusia biasa sekarang karena kita berada di alam ini. Apakah Anda serius akan berselisih dengan keluarga saya karena orang biasa? Pikirkan konsekuensinya. Pikirkan apakah Red Flame bisa mengatasinya. Abel menangis dengan marah. Dia tidak berpikir bahwa David akan menutup mata terhadap ancaman dari keluarga Pearson. Apakah dia tidak takut bahwa keluarga Pearson akan menghancurkan Tentara Bayaran Api Merah? Atau mungkin, dia memiliki dukungan yang lebih kuat di belakangnya sehingga dia tidak takut pada keluarga Pearson. Abel bertanya-tanya tentang segala macam kemungkinan di dalam hatinya. Bab 613. Orang yang mati hanyalah orang biasa dan orang yang lebih rendah di matamu, tapi bagiku, hidupnya lebih mulia daripada kamu binatang buas. Kata David sinis. Wajah Perak, kamu sangat lancang. Beraninya kau menghina keluarga Pearson seperti ini. Saya pikir Anda benar-benar tidak ingin hidup lagi. Apa menurutmu keluarga Pearson tidak akan berani menyentuhmu? Wajah Abel memerah saat dia menunjuk ke arah David dan berkata dengan marah. Abel akan membunuh David di tempat jika David tidak setengah jalan menuju Gatrang dan dia tidak percaya diri karena dia tidak bisa melihat kekuatan David. Dia bahkan membandingkan mereka dengan binatang buas. Abel telah hidup 70 atau 80 tahun dan tidak pernah dihina seperti ini. Bukankah begitu? Setelah dihina oleh putra keluarga Pearson, petugas itu melompat dari gedung dan bunuh diri tanpa ragu sedikit pun. Apakah Anda pikir binatang buas seperti Anda dapat dibandingkan dengan wanita seperti ini yang lebih menghargai kesucian daripada kehidupan? Menurutku, nyawanya 100 kali lebih berharga darimu. Wajah Perak, Abel menggeram dengan gigi terkatup. Apa? Anda tidak tahan lagi. Apakah Anda ingin bertindak melawan saya sekarang? Saya belum selesai. Saya menyanjung Anda dengan menyebut Anda binatang buas. Keluargamu hanyalah sampah yang bahkan lebih rendah dari rendah. Kata David sinis. Kamu meminta kematian. Setelah Abel mengatakan itu, dia bergegas menuju David. Dengan jarak yang begitu dekat, dia muncul di depan David dalam sekejap mata. Dia mengulurkan tangan kanannya yang dikelilingi oleh gas hitam dan memukul bagian dada David di mana jantungnya berada dengan telapak tangannya.
Ini adalah seni bela diri leluhur keluarga Pearson, tamparan yang menghancurkan hati. Itu sangat kuat sehingga bisa langsung menghancurkan hati korban. Dia akan membuat David membayar untuk apa yang dia katakan. Ini adalah pertama kalinya keluarga Pearson dihina selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh David hari ini, dia akan kembali dan memberitahu saudaranya sehingga dia secara pribadi dapat membunuh orang yang berani menghina keluarga Pearson ini. Dia tidak hanya ingin David mati, tetapi dia juga ingin semua orang di Red Flame mati juga. Pada saat ini Abel telah dibutakan oleh amarah. Abel menunjukkan kegembiraan di matanya ketika dia melihat telapak tangannya akan mengenai dada David. Jika dia berhasil memukul David dengan tamparan, bahkan jika David adalah seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng seperti dia akan terluka parah. Tamparan yang menghancurkan hati keluarga Pearson adalah seni bela diri terbaik yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan itu sangat mematikan. Apalagi hati manusia adalah organ yang paling rentan. Nenek moyang keluarga Pearson menciptakan teknik ampuh ini untuk menargetkan bagian tubuh manusia yang paling rentan. Abel bukan satu-satunya dengan sukacita di matanya. Di belakangnya, Miles dan 4 master peringkat naga dari keluarga Pearson juga menunjukkan kegembiraan mereka. Mereka secara alami tahu kekuatan tamparan yang menghancurkan hati. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama master dengan level yang sama dipukul di dada oleh tamparan yang menghancurkan hati, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Selama David terluka parah, Abel akan mendapat keuntungan darinya. Mereka bahkan mungkin bisa membunuh David. Jika David mati, tentara bayaran api merah lainnya akan sama sekali tidak berguna saat menghadapi Abel, seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng. Mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Tamparan yang menghancurkan hati yang dikelilingi oleh gas hitam semakin dekat ke dada David. Abel sudah tersenyum. Dia tidak menyangka serangan diam-diam terhadap David berjalan begitu lancar. David tampak ketakutan. Dia tidak bergerak dan membiarkan Abel menyerangnya. Kenyataannya, tamparan yang menghancurkan hati itu bukannya tanpa kekurangan. Itu harus mengenai bagian tengah dada atau di tengah punggung, dua posisi yang paling dekat dengan jantung, untuk mengerahkan kekuatan terbesar. Jika orang yang diserang memblokirnya dengan bagian lain dari tubuhnya, kekuatan tamparan penghancur jantung akan sangat melemah, dan itu hanya akan menyebabkan luka ringan. Oleh karena itu, serangan diam-diam ini membawa keuntungan terbesar. Dalam pertempuran frontal, keefektifan tamparan yang menghancurkan hati terbatas. Tidak ada yang akan membuka dada atau punggungnya sehingga Anda bisa memukulnya. Itu adalah naluri manusia untuk melindungi daerah mereka yang paling rentan. Selain itu, luka ringan tidak terlalu berdampak pada orang-orang di level mereka. Namun, Abel tidak menyangka David tidak bergerak sama sekali. Sekarang, bahkan jika David bereaksi, sudah terlambat untuk melakukan apapun karena tamparan yang menghancurkan hati akan segera mencapai hati David. Jika David terluka parah, Abel akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh David saat itu juga. Setelah itu, Abel akan terkenal karena membunuh seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng sementara dia sendiri juga setengah jalan menuju Gatreng. Bab 614. Dia pasti akan menjadi terkenal dengan kejadian ini. Nyah. David mengucapkan dua kata ketika dia melihat tamparan yang menghancurkan hati Abel mendekati dadanya. Kata-kata tersesat bergema di telinga semua orang seperti petir. Segera setelah itu, Abel merasakan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat darinya. Tubuhnya terkena kekuatan yang kuat ini, dan dia langsung terlempar hampir 10 meter ke belakang sebelum terbanting ke dinding. Bang 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 bang, terdengar suara benturan keras. Tidak hanya Abel terlempar ke dinding oleh momentum David. 4 anggota keluarga Pearson lainnya juga terpengaruh dan terlempar ke tembok. Sementara itu, meja dan kursi yang baru saja mereka duduki hancur berkeping-keping. Dindingnya juga tertutup retakan setelah mereka menabraknya. Bahkan cat di dinding jatuh ke tanah. Killer dan geng yang berdiri di belakang David menatap segala sesuatu di depan mereka dengan mata terbelalak dan rahang menganga. Rasanya seperti mimpi. Pertarungan barusan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Hanya butuh 2 atau 3 detik bagi Abel untuk mengambil tindakan dan kemudian terlempar ke belakang oleh dua kata David. Apakah ini kekuatan penjaga peringkat dewa? Mereka tidak dapat bergerak karena aura dari Abel, seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa. Namun, pukulan penuh Abel dianggap tidak berguna oleh dua kata dari kapten sehingga dia bahkan tidak bisa melawan. Dia terlalu kuat. Luar biasa kuat. Dalam keadaan mereka saat ini, mereka bahkan tidak dapat memahami bagaimana kapten melakukan ini. Dia bahkan tidak repot-repot untuk bergerak. Tersesat, sederhana bisa mencapai efek ini. Sebenarnya, David tidak mengerahkan banyak tenaga. Jika dia mengerahkan seluruh energinya, bangunan ini mungkin tidak dapat menahannya dan akan segera runtuh. Kekuatan dari Gatranker puncak sangat menakutkan. David juga tidak mengharapkan ini. Pantas saja Mason bisa melawan 9 orang sekaligus. David ingin mengatakan, saya ingin melawan 10 orang pada saat yang sama dengan Sok. Jika orang yang ingin melawannya baru pada tahap pemula Gatreng, dia bahkan akan mampu menangani 20 dari mereka. Kamu belum setengah jalan menuju Gatreng. Kamu adalah wali peringkat dewa. Abel berkata dengan ngeri saat dia berjuang untuk bangkit dari lantai.
Anggota keluarga Pearson lainnya juga berjuang untuk bangun setelah berangsur-angsur sadar. Untungnya, mereka berada di belakang Abel sebelumnya. Sebagian besar kekuatan dari kata-kata David diserap oleh Abel, seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng. Jika tidak, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka akan dibunuh oleh David. Mereka berlima menatap David dengan ngeri. Mereka akhirnya sadar kembali. Semua yang mereka alami barusan terasa seperti mimpi. Mereka hanya mendengar, tersesat, dan kemudian tubuh mereka segera dikirim terbang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Saat ini, banyak tulang mereka yang patah. Setiap kali mereka berjuang untuk bergerak, mereka harus menahan rasa sakit yang hebat. Namun, rasa sakit di tubuh mereka tidak seberapa dibandingkan dengan rasa takut di hati mereka. Lawan mereka terlalu kuat. Dia hanya mengatakan, tersesat, dan mereka tidak punya cara untuk melawan. Lawan mereka bahkan tidak perlu bergerak untuk membunuh mereka. Jika dia mengatakan, tersesat, sekali lagi, tak satu pun dari mereka di sini yang bisa menahannya lagi. Bab 615. Abel menatap David, yang mengenakan topeng perak, dan merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Kapten Wajah Perak jelas merupakan wali peringkat dewa, dan dia bukanlah wali peringkat dewa biasa pada saat itu. Dia setidaknya pertengahan Gatranker, atau dia bahkan mungkin berada di tahap selanjutnya. Keluarga Pearson memiliki wali Gatreng. Itu adalah kakak laki-lakinya, Ray Pearson. Dia adalah kakek biologis Miles dan juga seorang wali Gatreng. Dia berada di puncak tahap pemula dari Gatreng dan dia mungkin menerobos menjadi Mid Gatranker kapan saja. Namun, kakak laki-lakinya tidak bisa mengeluarkan begitu banyak kekuatan ketika dia berkata, pergilah, seperti yang dilakukan David. Siapa wajah perak itu? Bukankah mereka mengatakan dia baru setengah jalan menuju Gatreng? Kekuatan yang dia perlihatkan sekarang setidaknya berada di pertengahan Gatreng. Ini mengerikan. Apa yang harus saya lakukan? Keluarga Pearson sama sekali tidak bisa menghentikannya. Selain dari keluarga Pearson, kekuatannya sebagai Mid Gatranker telah melampaui kekuatan sekte dan keluarga yang paling tersembunyi. Diperkirakan hanya beberapa sekte dan keluarga tersembunyi teratas seperti Krum yang dapat menghalangi dia. Dengan kekuatan wajah perak, keluarga Pearson bahkan tidak berani mencicit meski mereka semua terbunuh di sini. Inilah perbedaan kekuatan. Kakak laki-laki Abel tidak akan membahayakan seluruh keluarga Pearson demi mereka. Selain itu, dia bahkan mungkin datang ke sini untuk meminta maaf secara pribadi. Dia harus membayar sejumlah harga untuk menjaga keamanan keluarga Pearson. Bagaimana saya bisa menyelamatkan hidup saya sekarang? Jadi bagaimana jika bagaimana jika saya tidak? Bukankah keluargamu begitu kuat sehingga kamu ingin membayar Red Flame? Bukankah kamu mengatakan ingin mendominasi Dark Cape? Ada apa sekarang? Apakah kamu takut? David bertanya sinis lagi. Tolong jangan marah, Tuan Guardian. Saya gagal mengenali kekuatan sejati, jadi itulah mengapa saya menyinggung Anda. Tolong selamatkan kami. Keluarga Pearson pasti akan berterima kasih padamu. Abel menahan rasa sakit yang melemahkan tubuhnya dan berlutut di lantai sebelum berkata dengan rendah hati. Pada saat ini, dia memiliki sikap yang sama sekali berbeda dibandingkan sebelumnya. Keluarga Pearson tidak bisa dibandingkan dengan David, yang baru saja menunjukkan kekuatan seorang Mid Gatranker. Dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya sendiri sekarang. Dia hanya bisa berdoa agar David memberi mereka jalan keluar dan menyelamatkan mereka demi keluarga mereka yang juga memiliki wali peringkat dewa. Kalau tidak, mereka pasti akan mati meskipun dia setengah jalan menuju peringkat dewa dan dia memiliki keluarga tersembunyi yang kuat yang mendukungnya. Miles dan yang lainnya melihat Abel sedang berlutut. Oleh karena itu, mereka semua menahan rasa sakit yang parah di tubuh mereka dan berjuang untuk berlutut di tanah. Mereka akhirnya memilih melepaskan martabatnya saat dihadapkan pada ancaman kematian. Lebih jauh lagi, kakek Abel, yang memiliki kekuatan seseorang yang setengah jalan menuju pangkat dewa, telah berlutut, apalagi mereka dengan kekuatan mereka yang sangat sedikit. Tolong jangan marah, Tuan Guardian. Saya salah. Seharusnya aku tidak melanggar aturan Dark Cape. Tolong selamatkan kami. Keluarga Pearson pasti akan mengkompensasi kerugian tersebut, kata Abel gemetar sambil bersujud. Buk. 4 master peringkat naga di belakangnya juga mulai bersujud. Bukankah kamu cukup sombong barusan? Anda membuat kesalahan, dan Anda bahkan ingin saya, sang kapten, datang untuk bernegosiasi dengan Anda. Sekarang saya di sini, hasil dari negosiasi ini adalah siapapun yang melakukan kesalahan akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Siapa orang yang memaksakan dirinya ke petugas? Bunuh dirimu dan aku akan mengampuni kalian semua. Jika tidak ada dari kalian yang akan selamat meskipun saya harus melakukannya sendiri, kata David dengan malu-malu. Karena dia ingin membangun reputasinya, bagaimana dia bisa melakukannya jika tidak ada yang kehilangan nyawanya? Selain itu, orang yang meninggal harus berstatus cukup tinggi. Jika tidak, efeknya akan sangat berkurang, bottom of form. Bersambung.